diulang harus pakai A gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fadila dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Tria Widiasti dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Aura Sani Aska dari Prodi Hubungan Masyarakat. Dan saya Prima Nasional Bisnis dari Prodi Hubungan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fadila. Saya Tria Widiasti. Saya Prima Nasional. Dan saya Aura Sani Aska. Kami di sini mahasiswi dari Politeknik Angkatan 3 Bandung. Ya, seperti yang sudah dijadwalkan ya. Kalau misalnya kita mau sedikit interview lah atau wawancara mengenai bisnis yang dijalani. Boleh perkenalan dulu dari nama, backgroundnya. Oke. Kalau untuk saya pribadi, perkenalkan nama saya Jaka Mili dari sebagai narasumber wawancara kali ini. Latar belakang saya hanya sebatas pengamen di jalanan yang membutuhkan informasi. Andika Banyu Purnama Sanggamara. Kang Andika. Ya. Saya di sini bukan siapa-siapa, cuma tukang hidup aja. Apa sih nama tempat ini? Nama tempat ini Bincang Kopi, sesuai dengan yang ada tertera di Instagram, Google Maps, dan platform lainnya. Bincang Kopi. Kapan usaha ini dibentuk atau dimulai? Kalau misalkan usaha ini dibentuk waktu itu awalnya itu tahun 2019. Berarti masih baru. Kalau misalkan untuk kedai kopi itu kita mau masuk ke tahun keempat, tahun ini tahun keempat ya 2019, kurang lebih di pertengahan tahun. Dalam membangun usaha ini berapa modal yang dimiliki? Sebelumnya kalau misalkan bicara soal modal, pertama kita tuh nggak punya tempat, kita tuh di pinggir jalan pakai gerobak, pakai roda. Posisinya itu di Soekarno-Hatta. Nah, kurang lebih kalau misalkan untuk estimasi biaya kurang lebih di 35 sampai 50 untuk modal. Itu sudah dapat tempat termasuk aset-aset lainnya dan bahan baku yang nanti bisa dijual. Kenapa memilih usaha ini? Sebelumnya kopi itu kan gimana ya, bisa dibilang untuk salah satu ownernya ini kan memang dia benar-benar founder nih. Nah, di antara tiga, salah satunya tuh ada yang hobi banget sama kopi, dia juga kerja sebagai barista sebelumnya. Nah, basicnya dari situ kurang lebih jadinya dia lifestyle. Dari situ Kayak udah paham banget ya sama ya tekuni lah ya. iya ditambah teman-temannya ini salah satunya yang memang basicnya itu di bisnis. Ya. Kan tadi itu ada modalnya tuh sekitar 30 juta. Kira-kira per bulan itu dapat omset berapa sih, Bu? Sebulan itu paling bersih untuk menutupi daripada yang harus biaya operasional aja ya, anggap biaya operasional sebulan itu mungkin harus di 3 juta sampai 4 juta itu hanya untuk operasional seperti sewa tempat. Di luar daripada itu ada karyawan, belum ada biaya-biaya yang lain seperti kebersihan dan sebagainya. Karyawan. Tapi kalau boleh tahu di sini jumlah karyawan ada berapa? Itu Ada 4. Ada Ada 4. 4. Mas Haji. Ya, ada 4. Itu kalau boleh tahu karyawan untuk menerima karyawan itu ada kriteria. bukan ada ya, terus kalau di keluargaan itu sih, cuman memang kalau bicara soal kriteria hari ini gitu ya, sebelumnya kan pernah ada yang perempuan juga partai kurang lebih sampai 6 orang, 5 orang lah. Kriterianya di mana mereka tuh dapat job desk untuk market, di mana biar mereka tuh bisa narik masa dari di sana. Kan tadi karyawan tuh kekeluargaan. Di keluarga sendiri kan kalau konflik ada aja ya. Kalau misalkan sebagai katakan saya sebagai pemimpinnya di sini. Kalau misalkan kayak ada konflik, pernah ada nggak sih konflik antar karyawan atau akamnya sama karyawan? Apa tuh contoh kalau ada konflik yang besar-besar? Kalau yang sering ya, itu kan namanya di sini kan orang ada banyak nih, ada beberapa kepala. Nah, masing-masing punya pendapat, Pendapat terus mengenai apa tuh? misalkan yang satu pengen A, yang ini pengen B, yang satu pengen C, tapi nggak menemukan titik temu gitu. Itu biasanya ngedebatin mengenai apa?
salah satunya kan konsepin tempat. Kalau misalkan ini arahnya mau dibawa kemana nih si kedai, yang satu kayak misalkan nih kayak kemarin sempat ada trouble, kita harus buka lagi apa enggak nih karena kita nggak punya modal dan lain sebagainya. Ada yang satu udah kita nunggu dulu, tapi yang satu kekeh pengen buka. Terus akhirnya gimana tuh mengenai masalahnya itu? Nah akhirnya kita bener-bener yaudah kita keep dulu sebentar gitu, terus dinginin dulu aja kepalanya, terus ketemu jalan. Ada aja gitu jalannya tuh, apakah memang karena kita yang tadinya nggak punya modal tiba-tiba ada pemodal, atau misalkan masing-masing mau mengeluarkan uang pribadinya untuk gitu, biar kita jalan lagi gitu. Tadi kan juga teman-teman udah banyak nanyain tentang omset, karyawan, terus kayak problem apa aja yang ada di sini karena kan kepalanya di sini banyak. Tapi aku dari tadi tuh salfok sama tulisan bincang, itu bukan sekata-kata cuman bincang biasa doang. Kira-kira itu filosofi kita, filosofi akan mengambil kata bincangnya itu gimana? Ini kalau misalkan aku nih ya, kalau misalkan melihat bincang ini kan ini kalau setahu aku ini tuh ejaan lama. Ada ejaan lama sih setahu aku. Jadi itu kan harusnya bincang tuh kan BNCANG kan, bincang hanya cuma berbincang aja kan gitu. Nah kalau misalkan di sini kan itu namanya bincang. Itu tuh antara bin di sini tuh antara bin kopi atau memang bahasa ejaan lama. Soalnya dulu tuh udah kalau sebelum muncul ini tuh ada namanya kalopsia. Sebelum masuk bincang, kalau bincang sendiri, tapi di sini tuh biar ngobrol. Karena kalau ngopi nggak sambil ngebincang tuh sama aja kayak mati. Iya, kurang lebih sih itu. Kadang suka main HP kan, nggak rame gitu. Kan tadi pasti ada yang termasalahkan gitu ya kan, dari cara menyampaikan juga ada seperti apa. Tapi untuk dari akunya sendiri gitu ya, ke karyawan itu biasanya ada motivasi nggak sih? Ini bagaimana? Kan biasanya adanya tuh karyawan yang kayak apa sih, kayak jadi kalau dia moodnya jelek jadi ke bawah gitu loh ke pekerjaan. Nah itu gimana kalau menurut itu? Nah, kalau diurang nih gini ya, untuk masalah seperti itu, Ya. Anggaplah jadi barista di bintang kopi atau kerja di bintang kopi seperti anggaplah bermain. Jadi kalau misalnya emang kerja kan emang kualitasnya itu emang serius bahwa itu kerja. Tapi kalau misalnya emang kerja sambil main itu nggak perlu serius, pasti ada rencananya kan. Have fun lah gitu. Jadi apapun yang kalian hadapi atau apapun masalah kalian, have fun aja gitu, enjoy. Ya sih. Tapi pernah nggak sih ada karyawan yang kayak dia bad mood terus ngaruh ke pekerjaan? Kalau yang bad mood sih pasti ada ya. Cuma kalau misalnya itu masalah harus ke pekerjaan sih, ya. Profesional ini. Yang diutamakan sekarang itu apa sih dalam membangun bisnis ini? Pertama, konsisten. Terus apa lagi? Konsisten terus satu pikiran jalan. Lalu Jika dimana emang kita teh menjalankan sebuah bisnis ada satu kepala lebih. Hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah satukan tujuan dulu. Jangan sampai emang dimana kalian ada banyak kepala, tapi setiap kepala itu punya tujuan yang beda. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus disatukan dulu tujuannya mau dibawa kemana, mau gimana. Nah setelah itu tujuan, kita harus bangun chemistry solid lah ini. Untuk kedepannya lebih mudah. tujuan. Sama tadi kan aku juga dengar kalau ini udah jalan hampir 4 tahun, mungkin udah 4 tahun ya. Kan itu juga kalau 4 tahun kita bicara soal waktu kan bukan waktu yang singkat nih. Kira-kira selama 4 tahun bincang kopi berdiri itu prinsip manajemen apa aja yang udah diterapin di sini, entah itu dari ownernya atau karyawannya? Kayaknya chemistry antara owner sama karyawan tuh emang dapet gitu ya, nggak yang terpaku sama stereotype yang kayak kalau owner tuh ya di atas gitu. Tandanya mungkin nggak terlalu terpaku sama manajemen level ya, kayak top, middle, sama yang lower level itu. Ya itu nggak jauh dari itu sih kalau untuk ditinggalin. Tapi yang jelas mah kan satu tujuannya itu kan, Ya. balik lagi kuliah gitu. Jadi emang itu sering dikasih tahu bahwa anggaplah bintang itu punya kalian gitu kan. Jadi emang maksudnya punya kaliannya, jadi kita tuh harus menjaga bintangnya sebaik mungkin. Anggaplah punya barang sendiri gitu, dirawat gitu kan. Gimana caranya? Bukan hanya dirawat, jadi di-upgrade jadi lebih baik. Jadi untuk masalah prinsip manajemen ya, kita pun prinsip manajemennya rock and roll gitu.
Jadi ada yang baru ya, ada manajemen rock and Oke, roll. closing statement dari akang-akang yang ngejalanin bisnis ini selama 4 tahun. Ini kan konteksnya bisnis manajemen kan. Ya. Hal utama apabila kalian ingin memulai bisnis, kemauan. Setelah kemauan, konsisten. Kirain modal. Kalau nggak ada modal, Ya, modal juga ya sama konsisten. Enggak, itu kan kalau kalau nggak ada modal gimana? kalian punya modal tapi gak punya kemauan mau jadi apa? itu modal? Bener. Berarti modal di nomor berapa tuh? Nomor 3. Oh, teamwork nomor berapa? Teamwork tuh kalau kalian udah punya tim, kalau nggak punya tim ya udah gak punya konsep tim. Tim, ya work, berarti work. Work doang, nggak ada timnya. Sekian dari saya untuk closing statement. Dari Dika yang led by Sofi Senior. Dari aku kan ya, fokus kalau misalnya memang kerjaan punya hobi nih, aku juga awalnya dari hobi itu dari hobi fokus sampai akhirnya bisa menghasilkan. Jadi apapun yang dikerjakan mudah-mudahan bisa jadi penghasilan atau menghasilkan syukur-syukur seperti itu. Oke, terima kasih dari kita. Masa kita tutup dulu aja ya. Oke. Terima kasih dari kita udah mau luangin waktunya. Ini enak banget, tunjukin. Sampai habis. Enak banget. Udah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berdasarkan hasil wawancara tadi bisa disimpulin nih bahwa Bincang Kopi ini adalah kafe yang baru dibangun sekitar tahun ini, jalan 4 tahun, dan dimana para owner-ownernya ini nggak satu, tapi mereka tuh adalah sekumpulan pemuda yang dimana mereka ini bekerja sama. Demi apa sih? Demi untuk seriusin hobi-hobinya mereka, karena mereka tuh berawal dari kayak cuman hobi ngeracik kopi, terus alhasil kayaknya ini dengan ngeracik kopi akan menjadi peluang bisnis gitu. Alhasil mereka nyatu, dan juga mereka itu dibangun memang apa ya, ketika COVID itu sebelumnya nggak ada gitu. Jadi perusahaannya baru dibangun, terus ternyata COVID. Dari situ sih emang marketing mereka sangat-sangat dibentuk lagi gitu ya, sehingga sempat juga sih kemarin katanya mereka sempat mau udahan aja atau mau dipending dulu karena minimnya modal, mungkin karena pandemi juga, jadi mereka omsetnya juga menurun. Tapi kalau berhubungan dengan matkul manajemen prinsipal ini, hal-hal apa sih yang para ownernya atau pemiliknya itu lakukan kepada karyawan? Jadi mereka itu lebih bukan seperti atasan dan bawahan, cuman mereka itu lebih ke kayak menjadikan tempat bincang kopi ini adalah sebagai ajang pembelajaran untuk karyawan-karyawannya yang ingin mengembangkan dirinya, entah dari segi bersosialisasi, untuk melayani orang, untuk meracik kopi, dan lainnya juga. Nah, yang disalutin dari caranya para owner-owner ini kepada karyawan adalah dengan menganggap bahwa karyawan ini adalah keluarga, adalah rekan yang saudara gitu. Jadi mereka nggak mematok bahwa karyawan ini bawahan, jadi karyawannya harus sopan dan gini, enggak. Cuman memang ada beberapa kali memotivasi itu perlu dilakukan oleh para owner, karena nggak dipungkiri lagi ternyata pelayan di sana pun sama, mereka kalau misalkan urusan pribadi seringkali atau beberapa kali berpengaruh gitu ke cara mereka bekerja. Lalu juga yang bisa disimpulkan dari Bincang Kopi ini adalah mereka itu tidak terlalu punya tujuan yang ingin kafe ini tuh harus laris, harus rame, enggak. Tapi mereka itu karena tujuan dari pemberian namanya juga Bincang Kopi, tujuan mereka adalah ingin para pelanggan datang itu tujuannya untuk apa sih? Untuk mereka berbincang aja gitu, bukan yang pure pengen harus beli banyak di kedai mereka, enggak. Tapi mereka pengen ketika para pelanggan itu datang, tempatnya itu memberikan kenyamanan dengan caranya berbincang di Bincang Kopi. Ya, jadi bisa disimpulkan juga bahwa Bincang Kopi ini adalah tempatnya karyawan santai juga, jadi nggak terlalu gimana-gimana mereka dalam bekerja, dan para ownernya juga
mereka seringkali terjun untuk bekerja juga gitu. Jadi untuk kendala-kendala yang terjadi di cafe itu tersendiri nggak kayak kendala yang besar tuh sampai gimana, cuman memang seringkali ada beberapa opini-opini yang itu menjadi perdebatan-perdebatan kecil, tapi itu sudah biasa juga gitu. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama, manakah yang lebih penting antara teori dan pengalaman dalam menjalankan perusahaan? Oke, pengalaman tentunya adalah guru yang terbaik di kehidupan manusia, di kehidupan siapapun. Pada dasarnya kayak gini, manusia kalau misalkan baru pertama kali melakukan hal tersebut, hal apapun yang baru bagi kehidupan mereka, cenderung mereka tuh melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu berarti mereka berpikirkan bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Menyelesaikan masalahnya bagaimana, akar masalahnya itu dari mana, dan apakah ada subjek yang menyebabkan kesalahan itu. Nah, ketiga hal tersebut diselesaikannya melalui apa sih? Melalui kita analisa gitu. Kita analisa masalahnya dari mana, alhasil dari situ timbullah teori, atau enggak ketika kita menganalisa itu kita mencari tahu nih apa gimana, oh ternyata gini loh. Nah di situ timbullah yang namanya teori. Jadi penyelesaian suatu pengalaman itu berdasarkan teori juga. Lalu juga adalah pemahaman kita mengenai pengetahuan atau teori itu adalah kedalaman, itu tuh adalah tolak ukur kedalaman cara berpikir kita seperti apa. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kita ingin berbincang dengan dokter yang menangani spesialis dalam gitu, tapi sementara pengetahuan kita hanya mentok untuk yang umum, kita nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena pemahaman kita hanya di umum, bukan untuk yang spesialis kayak gitu. Dengan kesimpulan bahwa teori dan pengalaman itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dengan kata lain, bahwa teori dan pengalaman itu harus punya hal yang mengikat mereka menjadi satu. Oke, dengan kesimpulan bahwa teori itu di luaran sana bisa mengacu orang melakukan hal yang sama gitu. Tapi ketika teori itu sudah kita praktekkan dan menjadi yang namanya pengalaman, disitulah daya kreatif kita, daya inovatif kita itu muncul gitu. Maka orang kalau misalkan mau atau bisa kreatif itu, mereka tuh biasanya melakukan hal yang umum atau hal yang biasa orang lakukan dulu. Setelah mereka merasakan itu, mereka baru bisa menemukan sisi dari kreatif, hal yang biasa itu mereka ubah menjadi hal yang menjadi nggak biasa lagi, atau menjadi pendobrak hal-hal yang baru gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tantangan bagi seorang manajer yang menjalankan organisasi atau perusahaan berbasis jasa pelayanan di era perkembangan teknologi digital, dan langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan? Oke, menurut analisa yang saya lakukan, seorang manajer di zaman sekarang ini, di zaman yang serba teknologi ini, mereka punya 5 tantangan buat mereka di era digital ini. Yang pertama itu ada proses perekrutan karyawan itu bertalenta tinggi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga, keamanan data perusahaan. Yang keempat, peningkatan soft skill. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian yang kuantitatif. Nah, itu adalah 5 tantangan yang harus dihadapi oleh manajer di era sekarang. Terus gimana sih langkah-langkah dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Yang pertama tadi adalah perekrutan dengan kualitas yang tinggi. Cara untuk bisa merekrut karyawan yang berkualitas tinggi di era sekarang, di era ketika satu lowongan terbuka yang lamar banyak banget, adalah yang pertama adalah dengan kita sebagai manajer itu benar-benar harus nentuin apa yang dibutuhkan di posisi tersebut. Benar-benar itu harus rinci banget. Mungkin dari segi usianya itu harus sangat-sangat dipikirkan, usianya, gendernya, minimal pendidikannya harus dari mana, apakah dia harus bisa berbahasa asing atau tidak juga. Lalu juga kalau misalkan memang kita ingin benar-benar sangat totalitas dalam mencari karyawan tersebut, adalah dengan memasarkan atau mempromosikan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan ini di platform iklan
lowongan kerja gitu, yang dimana dipromosikannya pun yang kita tahu, oh orang yang berkualitas itu mencari lowongan kerjanya di sini loh. Maka dari situ bahwa gak dipungkiri lagi gitu, kalau orang yang daftar ke perusahaan kita nanti akan ada orang-orang yang berkualitasnya tinggi gitu, bukan yang kayak cuman sekedar gimana-gimana. Seperti yang dibilang sebelumnya juga bahwa mungkin pengalaman menjadi acuan juga ya dalam dia bekerja secara totalitas atau enggak. Oke, yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia perusahaan yang dimiliki seorang manajer. Gimana sih caranya mengelola SDM perusahaan yang dimiliki? Tentunya seorang manajer juga harus tahu gitu, kalau misalkan karyawan pun ada kehidupan pribadinya. Dengan kata lain bahwa setidaknya kita sebagai manajer adalah rasa sedikit peka mengenai kepada karyawan, apakah dia di rumahnya seperti apa atau gimana. Tapi bukan berarti kita terjun sangat dalam kepada kehidupan pribadinya, karena keberadaan mereka di perusahaan itu mengisi posisi strategis dalam perusahaan. Karena balik lagi gitu, kalau misalkan posisi mereka adalah eksistensi bagi seorang manajer. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika karyawan itu punya kepribadian yang buruk atau gimana, sering kalinya manajer itu yang mungkin disalahkan, mungkin dipandang rendah, karena manajer itu tidak bisa menggiring atau merangkul si karyawan tersebut. Padahal dengan kata lain bahwa manajer ini ya setidaknya dia tahu gitu apa yang membuat karyawan itu seperti itu. Hasil dia bisa menjaga apa yang karyawan dia sebenarnya butuhkan. Oke, menjaga data dan keamanan seorang manajer atau HR itu tuh tentunya dia tuh menyimpan banyak data perusahaan. Salah satu contohnya adalah data yang bersifat personal atau idealnya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Hal itu menjadi PR untuk seorang HR atau manajer, di mana dia itu harus bisa juga gitu dalam menjaga data-data tersebut. Oke, yang keempat itu adalah peningkatan soft skill, di mana ada banyak kemampuan yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer juga. Caranya adalah bernegosiasi, berkemampuan berinteraksi, kreativitas, fleksibel, terus serta naluri bisnisnya yang kuat. Tentu sih kalau misalkan manajer itu harus punya soft skill yang kayak gitu. Soft skill itu biasanya cenderungnya memiliki sifat yang harus bisa kita latih. Yang terakhir adalah penilaian yang kuantitatif. Itu cara menyelesaikannya kayak gimana sih? Oke, caranya adalah dengan HR atau manajer ini perlu memiliki struktur data yang dapat mendorong perusahaan dalam berkembang atau memiliki tujuan bisnisnya seperti apa. Karena struktur data itu bisa menentukan atau struktur data yang tertata dengan baik itu dapat membantu perusahaan ini berkembang dan juga menilai kinerja karyawan secara kuantitatif. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.